Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, ingin menjelaskan dan merepresentasikan materi tentang pentingnya mengamankan informasi, yang dimana materi ini merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah Keamanan Jaringan Komputer dan Sistem Informasi, yang diampu oleh Pak Hadi Prayitno. Sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu, yang dimana saya sendiri bernama Lutfi Dava Prabowo sebagai moderator. Saya Muhammad Rizal Wibowo. Saya Nur Aziza Diti. Saya Ari Wiratmaja. Dan saya Ilham Bono Putra. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke materinya. Di slide pertama ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai informasi sebagai aset. Apa sih informasi sebagai aset itu maksudnya? Istilah informasi berasal dari bahasa Perancis, information, yang mengambil dari bahasa Latin, informer, yang artinya aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi juga bisa dikatakan sebagai sebuah data yang dibuat dari seseorang dan untuk seseorang. Oleh karena itu, informasi merupakan hal yang penting, bernilai, dan bermanfaat, sehingga bisa menjadi suatu aset yang berharga. Berpindahnya suatu informasi dapat memungkinkan informasi tersebut bocor dan merugikan sebagian pihak. Selanjutnya yang kedua ada kebijakan pengamanan informasi. Kebijakan keamanan adalah sebuah perencanaan, proses, standar, dan petunjuk yang didokumentasikan dengan baik dan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan informasi pada suatu organisasi. Kebijakan pengamanan informasi memiliki keuntungan. Di antaranya adalah yang pertama, meningkatkan keamanan data dan jaringan. Kedua, jaringan lebih baik. Yang ketiga, respon cepat terhadap masalah dan downtime lebih rendah. Yang keempat, mengurangi biaya. B1, kebijakan keamanan yang baik memiliki beberapa fitur. Di antaranya adalah yang pertama, ringkas dan jelas. Ringkas dan jelas maksudnya kebijakan yang rumit tentu akan sulit untuk diterapkan di infrastruktur yang ada saat dibutuhkan. Yang kedua, dapat diterapkan dan bermanfaat. Kebijakan harus ditulis dan desain sebagus mungkin agar dapat diterapkan sebagai seksi dan organisasi, di berbagai seksi dan organisasi. Yang ketiga ada realistis. Kebijakan harus berdasarkan praktis dan kenyataan. Menggunakan hal-hal yang fiksi pada kebijakan malah mengacaukan organisasi itu tersendiri. Yang keempat ada konsisten. Organisasi harus memiliki konsistensi ketika mengimplementasikan kebijakan mereka. Yang terakhir ada memenuhi hukum dan regulasi. Setiap kebijakan harus sesuai dengan hukum, aturan, dan regulasi yang ada. Lalu selanjutnya ada tipe-tipe kebijakan keamanan TI. Yang satu ada promiscuous policy, yaitu kebijakan yang tidak membatasi penggunaan sumber daya. Artinya, jika suatu organisasi menggunakan kebijakan ini, maka akan mudah bagi hacker masuk ke dalam sistem. Kedua ada permissive policy, yaitu kebijakan yang bersifat bebas namun ada beberapa area yang dibatasi. Yang ketiga ada prudent policy, yaitu kebijakan keamanan maksimal. Hanya layanan tertentu yang dibutuhkan saja yang dapat terbuka. Selanjutnya ada paranoid policy, yaitu kebijakan yang membatasi hubungan dengan internet. Selanjutnya ada contoh kebijakan keamanan TI. Kebijakan yang dibuat melingkupi seluruh aspek teknologi yang digunakan, mulai dari perangkat lunak dan perangkat keras, yaitu kebijakan untuk akses kontrol, kebijakan untuk akses jarak jauh, kebijakan untuk manajemen firewall, kebijakan untuk koneksi jaringan komputer, kebijakan untuk password, kebijakan untuk akun pengguna, koneksi jaringan komputer, kebijakan untuk password, kebijakan untuk akun pengguna, dan kebijakan untuk keamanan email. Selanjutnya ada langkah-langkah keamanan informasi. Mengamankan suatu informasi tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun tidak mudah, tapi ada cara untuk mengamankannya. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya, di sini ada tujuan keamanan informasi, yaitu ada 3. Pertama ada confidentiality atau kerahasiaan.
aspek yang menjamin kerahasiaan informasi yaitu data dan memastikan diakses pada pihak yang berwenang. Terus ada integrity atau integritas, yaitu aspek yang menjamin data tidak dapat diubah tanpa izin pihak berwenang. Ketiga ada availability atau ketersediaan, yaitu aspek yang menjamin bahwa data tersedia pada saat yang dibutuhkan dan menjamin user dapat mengaksesnya tanpa gangguan. Ya, ini ada 4R keamanan informasi. Yang pertama adalah right information. Jadi right information ini adalah informasi harus akurat dan terjaga integritasnya. Dan setelahnya itu ada right people. Right people sini adalah informasi harus berada pada orang yang tepat. Setelahnya ada right time. Right time ini adalah informasi harus diberikan pada waktu yang kondisi yang tepat. Selanjutnya ada right form. Right form adalah penyediaan informasi dalam format yang tetap. Lanjut. Contoh tinjauan keamanan informasi. Ada 5 tinjauan keamanan informasi. Yang pertama ada physical security, strategi untuk mengamankan anggota organisasi, aset fisik, dan tempat kerja dari berbagai ancaman. Lalu ada personal security, strategi untuk melindungi orang-orang dalam organisasi. Ketiga, ada operation security, strategi untuk mengamankan kemampuan organisasi supaya tidak terjadi suatu ancaman. 4, ada communication security, strategi untuk mengamankan media informasi dan teknologi informasi. Kelima, ada network security, strategi untuk pengamanan peralatan jaringan pada organisasi. Terdapat beberapa masalah yang akan menjadi perhatian dalam menjaga keamanan informasi, yaitu bencana. Jadi sebuah perusahaan harus menyiapkan backup plan jika terjadi sesuatu. Lalu kedua, ada sistem keamanan security, harus menyiapkan backup plan juga untuk agar sistemnya menjadi aman. Lalu ada kesalahan, error, itu untuk menanggulangi kesalahan human error ataupun dari sistem tersebut. Baik, Oke, terima mungkin cukup kasih. sekian penjelasan materi mengenai pentingnya mengamankan informasi. Apabila masih banyak kekurangan di presentasi kali ini, saya selaku perwakilan kelompok ini mohon minta maafnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.